Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu analisis studi kasus pelaksanaan praktik kerja lapangan. Anggota kelompok kami itu sendiri terdiri dari 3 orang, diantaranya saya sendiri, Cynthia Octavania, bersama rekan saya, Dini Nurul Azizah dan Lutfi Ditka Chandra. Pengertian dari praktik kerja lapangan itu sendiri merupakan tugas akhir bagi mahasiswa sekolah vokasi IPB sebagai wahana proses belajar agar mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di dunia kerja. Selain memberikan kesempatan melatih keterampilan profesi bagi mahasiswa, pelaksanaan PKL juga berfungsi sebagai umpan balik bagi program studi untuk penyempurnaan kurikulum sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kebutuhan dunia kerja. Kami di sini mengambil dua studi kasus. Pertama itu analisis alur alokasi mahasiswa dan dosen pembimbing. Alur alokasi mahasiswa dan dosen pembimbing merupakan alur di mana mahasiswa akan mendapatkan lokasi untuk melaksanakan kegiatan PKL pada suatu perusahaan atau instansi dan memberikan surat undangan pertemuan dosen pembimbing. Pada studi kasus ini terdapat 5 aktor, diantaranya mahasiswa, dosen pembimbing, bagian akademik, dekan sekolah vokasi IPB, dan ketua program studi. Untuk analisis kebutuhannya itu sendiri, pada mahasiswa membutuhkan surat jawaban penempatan lokasi, PKL, serta membutuhkan dosen sebagai pembimbing dalam kegiatan PKL. Dan untuk dosen pembimbingnya itu pula membutuhkan tanggapan rencana kerja PKL yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pembimbing lapangan. Analisis kebutuhan selanjutnya yaitu dari bagian akademik, sebagai pembuat surat permohonan PKL ke perusahaan atau instansi yang ditandatangani dekan sekolah vokasi IPB. Selanjutnya yaitu ketua program studi, sebagai perencana lokasi PKL dan penjajak lokasi PKL. Lalu analisis kebutuhan dari dekan, yaitu sebagai penandatangan surat undangan pertemuan dosen pembimbing PKL. Selanjutnya yaitu ada visualisasi. Visualisasi dari mahasiswa sendiri, yaitu mendaftarkan diri ke lokasi PKL, menunggu surat jawaban penempatan PKL ke perusahaan atau instansi, memberikan surat undangan pertemuan dengan dosen pembimbing, lalu yang terakhir adalah memberikan tanggapan rencana kerja PKL kepada dosen pembimbing. Lalu, visualisasi untuk dosen pembimbingnya sendiri adalah menerima surat undangan pertemuan dengan mahasiswa dan menerima tanggapan rencana kerja PKL mahasiswa. Selanjutnya, visualisasi dari bagian akademik sekolah vokasi PB, yaitu membuat surat permohonan PKL ke perusahaan atau instansi yang ditandatangani dekan sekolah vokasi PB, dan dilanjutkan dengan penyerahan surat permohonan PKL atau instansi yang dituju. Lalu, visualisasi untuk ketua program studinya adalah merencanakan lokasi PKL, setelah itu menjajaki lokasi PKL, lalu mengkonfirmasi lokasi PKL. Lalu untuk visualisasi dekan sekolah vokasi IPB, yaitu adalah menandatangani surat undangan pertemuan dosen pembimbing PKL. Untuk studi kasus yang selanjutnya, yaitu analisis alur penyerahan surat keterangan lulus atau SKL. Penyerahan surat keterangan lulus atau yang biasa disebut SKL adalah kegiatan di mana mahasiswa merekapitulasi nilai praktik kerja lapangan serta nilai laporan akhir lalu meminta surat keterangan lulus. Yang selanjutnya adalah aktor. Aktor yang berperan dalam alur ini yaitu mahasiswa, dosen pembimbing dan dosen penguji, dekan sekolah vokasi IPB, dan pembimbing lapangan. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan untuk mahasiswa yaitu membutuhkan rekapitulasi nilai praktik kerja lapangan, rekapitulasi nilai laporan akhir, serta surat keterangan lulus. Analisis kebutuhan untuk dosen pembimbing dan dosen penguji. Membutuhkan laporan rekapitulasi nilai praktik kerja lapangan dan rekapitulasi nilai laporan akhir. Analisis kebutuhan pembimbing lapangan membutuhkan kinerja mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PKL untuk memperoleh rekapitulasi nilai praktik kerja lapangan. Dan yang terakhir, analisis kebutuhan untuk dekan SVIPB sebagai pendatangan surat keterangan lulus.
Visualisasi. Visualisasi untuk mahasiswa itu melaksanakan kegiatan PKL sesuai dengan rencana kerja PKL yang telah disetujui. Selanjutnya menerima rekapitulasi nilai praktik kerja lapangan. Selanjutnya menerima rekapitulasi nilai laporan akhir. Dan yang terakhir mendaftar pengajuan SKL melalui simak dengan melengkapi persyaratan. Visualisasi untuk membimbing laporan. Yang selanjutnya yaitu memberikan penilaian pada hasil kegiatan PKL mahasiswa. Dan yang terakhir memberikan rekapitulasi nilai praktik kerja lapangan. Visualisasi untuk dosen pembimbing dan penguji, yaitu membimbing mahasiswa untuk menyempurnakan draft laporan akhir, dan selanjutnya mengisi kartu kendali pembimbing mahasiswa setiap kali berkonsultasi, yang selanjutnya menerima laporan akhir mahasiswa setelah melaksanakan PKL, dan yang terakhir memberikan rekapitulasi nilai laporan akhir mahasiswa. Visualisasi untuk dekan sekolah vokasi IPB, yaitu menandatangani surat keterangan lulus. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.